Saudara-saudariku terkasih, salam berkah hari baru. Kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui Renungan Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius, pasal 16 ayat 24 sampai 28. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita diajak menimba inspirasi dari Sabda Tuhan dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24 sampai 28. Dari teks tersebut saya ingin menawarkan dua hal penting. Pertama, ditunjukkan melalui ungkapan mengikuti aku di ayat 24. Dalam teks Injil berbahasa Yunani dipakai istilah datang di belakangku. Istilah ini sebenarnya masih berhubungan dengan tanggapan Petrus di ayat sebelumnya, ayat 22, ketika Yesus mengungkapkan visi apokaliptisnya terkait penderitaan dan kematian yang akan menimpa sebagai syarat pelaksanaan misi penebusan manusia. Di ayat 22 itu, Petrus mengatakan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Dan Yesus menanggapi balik dengan mengatakan, enyahlah iblis. Jadi, makna dalam ungkapan mengikuti aku atau di belakangku tadi, Yesus mau menunjukkan di manakah tempat seharusnya seorang murid atau pengikutnya. Tentu bukan di samping atau bahkan malah di depannya Yesus, tetapi ya harus di belakang Yesus. Semua orang yang mau mengikuti Yesus harus berjalan di belakang Yesus, ikut dari belakang, dan menempuh jalan yang dilewati Yesus, bukan mencari atau memilih sendiri jalan sesuai minat pribadi. Kalau begitu, implikasinya kita harus melepaskan kepentingan pribadi, idealisme pribadi, rasa nyaman, dan kemapanan pribadi, atau juga aspirasi pribadi kita. Saudara-saudariku, bukankah ini semua sesuatu yang sulit ditinggalkan? Dan itulah penderitaan yang paling nyata, yang dalam Injil dinamakan dengan menyangkal diri. Atau, kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, berarti menanggung segala kesusahan dan pengorbanan sehari-hari dengan tetap setia sebagai murid Yesus, yaitu cara hidup benar dan suci, bukan dengan gampang mengeluh atau mudah menyalahkan yang lain. Bahkan bisa jadi juga harus berani mengorbankan semua yang mulia dalam hidup kita, termasuk nyawa sekalipun. Hidup menjadi seorang martir ya. Saya kira ini yang disebut dalam ungkapan memikul salib. Sedangkan hal penting kedua ditunjukkan dalam ungkapan kehilangan dan memperoleh nyawa. Ini ada di ayat 25.
Yang dimaksudkan di sini bukan nyawa dalam arti kehidupan biologis kita yang butuh makan minum, dijaga kesehatannya, melainkan nyawa dalam arti aspirasi hidup, psyche atau nefes. Dan yang kedua inilah yang mendapat tekanan sebagai faktor penentu untuk hidup kekal. Karena itu, saudara-saudariku terkasih, orang yang berjuang mati-matian sampai tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, ingin memuliakan hidupnya dengan hal-hal yang semata-mata duniawi dan nikmat atau kemuliaan manusiawi, dalam istilah Injil memperoleh seluruh dunia, bahkan sampai dengan cara-cara tidak halal, pasti akan mengalami kekecewaan. Seperti dikatakan dalam Mazmur 49 ayat 8, tidak seorang pun dapat memberikan tebusan kepada Allah sebagai ganti nyawanya. Maka cara terbaik yang seperti apa sebagai cara hidup murid-murid Yesus? Tidak lain adalah seperti dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1, yaitu mempersembahkan tubuh, dalam arti mempersembahkan hidup sambil mengikuti Yesus di jalan pelayanan sehari-hari kita, yang bisa jadi akan dibarengi juga dengan penderitaan. Inilah jalan yang ditunjukkan Yesus kepada semua pengikutnya. Sedangkan maksud dari jalan pelayanan sehari-hari bisa saudara-saudari lihat lagi di video katekesi sebelumnya. Pertanyaan refleksi untuk kita adalah, apa target hidup kita? Demi memperoleh kemuliaan dunia atau kehidupan kekal dalam Yesus? Dan apakah selama ini kita sudah berjalan di belakang Yesus mengikutinya, atau masih cari jalan sendiri sesuai dengan selera pribadi kita? Saudara-saudariku, semoga hidup Anda hari ini, pekerjaan Anda, dan keluarga Anda diberkati oleh rahmat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.